Menikahi seorang Haldi Sabri yang berstatus duda dengan 2 anak, suami baru Iris Bella tersebut juga memberikan masjid kepada mendiang istri pertamanya. Yang sontak mengulik publik penasaran tentang seberapa kayakah suami baru Iris Bella tersebut. Para selebriti penuh dengan kejutan, mendadak membuka babak baru di kehidupannya dengan mengumumkan pernikahan. Ya, baru-baru ini sosok Iris Bella tiba-tiba membuat geger netizen. Karena tanpa pernah mengumumkan pacar baru ataupun pendekatan serius pasca resmi bercerai, Iris Bella menggugah foto pernikahannya dengan seorang pengusaha asal Aceh bernama Haldi Sabri. Yang uniknya diwarnai dengan aksi serba diam-diam. Mulai dari mendaftarkan pernikahannya di KUA secara online 4 hari sebelum menikah pada tanggal 19 Oktober, hingga prosesi akad nikah Iris dan Haldi yang digelar secara tertutup di kediaman Iris di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Pernikahan kedua Iris Bella ini pun kian mendulang heboh karena mas kawin yang diberikan Haldi Sabri pun fantastis, yaitu sebuah masjid. Ini udah nggak sabar ya ampun. Dengan mas kawinnya 1 buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jati Bengkulu dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi? Sah? Alhamdulillah. Pendaftarannya tanggal 15 bulan 10 tahun 2024. Ini nih daftar online-nya semua tuh. Iya, daftar online dulu terus nanti dia klarifikasi ke KUA. Iya, 9 akad nikahnya ya acara keluarga ya itu mah monggo lah ya gitu. Yang jelas acaranya sederhana gitu ya. Hikmah gitu kan. Jadi auranya itu bener-bener aura yang ini sakral gitu. Tadi emang iring-iringannya rame sih pagi tadi jam 7-an. Tetangganya nggak diundang? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin acaranya nanti kali. Di Pinang dengan mas kawin yang tak kaleng-kaleng berupa sebuah masjid, sontak babak baru pernikahan kedua Iris Bella pun luar biasa menyedot perhatian publik. Pasalnya, menikahi seorang Haldi Sabri yang berstatus duda dengan 2 anak, suami baru Iris Bella tersebut juga memberikan masjid kepada mendiang istri pertamanya. Yang sontak mengulik publik penasaran tentang seberapa kayakah suami baru Iris Bella tersebut. Lantas, apa kata Ustadz terkait mahar masjid dalam pandangan Islam? Konon, Haldi adalah direktur utama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan tapi juga terjun di bisnis dunia digital. Selain jabatan yang mentereng, publik juga salah fokus dengan sikap Iris Bella. Pasalnya, belum genap 1 tahun bercerai, tapi Ibel sudah terlihat bahagia, bahkan sangat mesra dengan sang suami. Mahar itu adalah syarat dalam sebuah pernikahan yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya pada saat pelaksanaan akad nikah. Ada pasangan yang telah melaksanakan pernikahan dengan sebuah mahar, sebuah masjid yang Masya Allah. Nah, kalau mahar ini adalah hak prerogatif, hak pribadi seorang wanita yang ingin dijadikan sebagai istri. Nah, permasalahannya masjid nanti setelah jadi mahar ini difungsikan untuk apa? Bukan bicara boleh atau tidak boleh. Karena apa? Fungsinya. Kalau misalnya ini berarti maharnya sudah gugur, walaupun sudah ditunaikan, tapi setelah itu akan dijadikan sebagai wakaf oleh si istri untuk umat, untuk umum dan yang lainnya, ataupun untuk keluarga.
Itu karena apa? Mahar tidak bisa digunakan selain untuk si istri itu tadi. Jarang sekali karena apa? Menimbulkan sebuah permasalahan ke depannya. Akan perubahan hukumnya dari mahar itu kalau misalnya tidak dirubah berarti itu fungsi masjid itu tidak akan berfungsi untuk maslahat umat. Karena apa? Mahar masjid yang berupa mahar. Terima kasih Mas Agus, Bunda nih yang mempertemukan saya sama Iris Bella. Sangat berjasa dalam hubungan saya sama Iris Bella. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Bunda. Jangan nangis Om, jangan nangis Om, jangan nangis Om. Mudah-mudahan Nanti kalau Perjuangannya yang panjang. ya Yuti nggak lama di sini, masya Allah, mudah-mudahan sama Allah ya. Amin. Informasi yang saya terima, dia pengusaha ya, dia pengusaha alat kesehatan juga, asal dari Aceh, dan duda anak 2. Paling penting sih sebenarnya bibit bebet bobotnya tuh jelas gitu ya. Kalau memang udah jelas, sudah cocok semua ya pengennya ya emang disegerakan gitu. Apalagi kalau bisa mencerahkan masa depan ya kenapa ditunda sih. Ironisnya berbeda dari Iris Bella yang sedang bahagia-bahagianya, pernikahan kedua Ibel justru membuat Amar Zoni yang saat ini sedang mendekam di LP Cipinang nelangsa. Pasalnya, Amar sempat berusaha untuk rujuk kembali dengan Ibel dan berharap agar Ibel mau menerimanya kembali setelah bebas dari tahanan nanti. Tapi manusia boleh berikhtiar, Tuhan juga yang menentukan takdir lain untuk Amar. Tak banyak yang tahu, Ibel bahkan memberitahu Amar akan menikah dengan Haldi Sabri saat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Keputusan ini sontak membuat Amar dan pihak keluarga hingga sahabatnya jadi mendadak patah hati. Bahkan Aditya Zoni, sang adik, sampai membandingkan foto pernikahan Amar dan Ibel di tahun 2019 dengan foto pernikahan kedua Ibel bersama Haldi di tahun 2024 ini dan memberi gambar emotikon patah hati. Jika Aditya Zoni saja patah hati, benarkah Amar bahkan lebih terpuruk karena mengetahui kabar pernikahan Ibel dari balik jeruji besi? Amar itu dulu pernah bercerita ke kita, mengharapkan dia keluar nanti masih bisa kembali sama Iris lagi untuk menebus dosanya dan membesarkan anak-anaknya. Pasti dia ya harus pasrah lah menurut saya. Nggak tahu, itu aku no komen lah. Apapun itu aku pokoknya doain terbaik buat Bang Amar sama Ibel. Enggak, by phone ya, by phone. By phone. Terus phone kalau masalah di saat umroh ya, Amar berbesar hati, dia mendoakan yang terbaik buat IBL. Jadi intinya yang penting bisa jadi imam buat IBL insyaallah, dan terutama juga buat anak-anak juga. Cukup kaget karena cukup cepat ya untuk move on ya. Kalau ditanya kondisi pasti nggak munafik lah ya, pasti terpuruk ya. Dan saya hormat dan sangat menghargai keputusan apa yang diambil Ibel. Saya juga berdoa semoga pernikahan yang ini menjadi yang terakhir buat Ibel, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tak jauh beda dengan Iris Bella, artis Pevita Pierce juga membuka lembaran babak baru di bulan Oktober 2024 ini. Bagaimana tidak, Pevita tak pernah mengumumkan pacar baru, apalagi calon suami. Tapi di bulan Oktober ini tiba-tiba Pevita mengumumkan pernikahannya dengan pria asal Malaysia bernama Mirzan Mer lewat akun sosial media miliknya. Uniknya menggelar pernikahan secara tertutup pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Prosesi akad nikah Pevita pun berlangsung tak biasa. Pasalnya meski menikah secara Islami, tapi tidak seperti pengantin lain yang mengenakan kebaya.
Pevita keluar dengan menggunakan gaun warna putih lengkap dengan tudung kepala yang panjang menjuntai. Untuk resepsi, Pevita tampak semakin cantik dengan mengenakan gaun pengantin warna krem emas yang serasi dengan sang suami dan terlihat mewah dengan taburan mutiara. Uniknya, di balik potret pesta pernikahan Pevita yang terlihat mewah, tapi mas kawin pernikahan Pevita justru tak kalah mengejutkan publik karena Mirzan Mer menikahi Pevita dengan mas kawin berjumlah 10 dinar atau setara dengan Rp500.000. Aku terima nikah Pevita Prio Aini Pierce dengan mas kawinnya sebanyak 10 dinar tunai. Sah. When it comes to personal life, asmara, apapun itu, aku lebih suka menyimpan untuk diri sendiri karena aku nggak mau hubungan aku ini yang sedang aku jalanin dengan siapapun itu terekspos karena apa yang aku punya sekarang, apa yang aku jalanin sekarang, aku simpan untuk diri aku sendiri, bukan untuk konsumsi publik sih. Keputusan Pevita yang memilih menikah dengan pria asal Malaysia dan bukannya Indonesia dengan mas kawin yang bernilai jauh dari kata fantastis, hanya uang 10 dinar yang bernilai Rp500.000 saja, sontak mengulik teka-teki yang mengundang penasaran publik. Bagaimana tidak? Cantik, sukses, bahkan termasuk sebagai jajaran artis kaya di Indonesia yang juga memiliki bisnis, mengapa Pevita justru memilih Mirzan Mer yang seorang pria Malaysia berdarah campuran India? Siapakah sosok pria yang sukses menaklukkan hati seorang Pevita Pierce tersebut? Usut punya usut, Mirzan Mer adalah pengusaha kaya yang merupakan anak dari grup konglomerasi besar di Malaysia, Habib Group. Uniknya, jika di Indonesia memiliki Irwan Dhani Musri, suami Maya Estianty yang dikenal satu-satunya pengusaha jam mewah asal London, Inggris, maka di Malaysia Mirzan Mer, suami Pevita, juga dikenal sebagai pengusaha distributor jam mewah produksi Amerika Serikat. Sehingga tak heran jika Mirzan pun dikenal sebagai Crazy Rich-nya Malaysia. Hal ini terlihat dari rangkaian pesta pernikahan Pevita dan Mirzan yang diwarnai pesta alat tarian India yang mewah, menasbihkan status Mirzan yang tak hanya tampan, sukses dan kaya raya, tapi juga mampu jadi suami idaman yang memanjakan istri. Fix jadi kado teristimewa Pevita yang akhirnya menikah setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-32 di bulan Oktober ini. One of my personal favorites called Marathon Watch. It's a 116-year-old brand from Switzerland, and they had only been manufacturing and supplying OEM to government agencies around the world, namely the US government. Yang bisa menjadi imam aja, yang bisa menjadi imam buat aku aja sih, karena yang pasti kita semua, termasuk aku, kita pengen memiliki pasangan yang baik gitu, tetapi kita tahu bahwa nggak ada segala sesuatu yang sempurna, tetapi ya jatuh cinta itu mudah, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan itu sih, itu yang sulit gitu.